Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Cuma kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting dari Alkitab dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai warga bangsa dan kehidupan kita sehari-hari dalam perspektif iman Kristen. Nah, kali ini kami membahas topik agama di ruang publik. Dan untuk membahas isu ini di tengah-tengah kita dalam studio telah hadir narasumber kita pada kali ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih banyak undangannya. Apa kabar nih? Baik, ya, baik. Masih keliling-keliling terus? Masih. Oke, nih Pak Berti ini adalah seorang atau salah seorang dari sedikit pendeta yang langsung terlibat dalam kehidupan atau masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam dialog-dialog antar agama. Ya, hanya sedikit pendeta yang punya minat atau ya punya concern untuk ikut menggarami kehidupan yang berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan ini. Dan sekarang ini beliau adalah melayani sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Maulana Yusuf Bandung. Ya, itu basisnya. Tetapi pelayanannya sebenarnya kemana-mana ya. Ini pendeta jalan-jalan namanya. Oke Pak Berti, ini kan semakin hari semakin terasa adanya pengkotakan sosial berdasarkan agama. Ya, nilai-nilai agama dijadikan jadi semacam ideologi yang pada gilirannya ya sudah kita lihat ini contohnya menciptakan umat beragama yang sangat militan. Agama pun diseret ke ruang publik oleh mereka yang beraliran garis keras, dan ini memberikan kesan seolah-olah ya agama itu seperti itulah wajahnya, keras lalu penuh kebencian dengan yang lain. Nah, peran agama di ruang publik ini diorganisasikan begitu rupa, bahkan sampai pada upaya misalnya menggolkan berbagai peraturan-peraturan yang bernuansa agama. Nah, dalam keadaan semacam ini kita rasanya perlu menyegarkan kembali pemahaman kita tentang relasi antara negara dengan agama, supaya agama dapat dimaknai sebagaimana yang semestinya. Dan kita berharap dalam bincang GKI ini, Gema Kasih Indonesia ini, dalam episode kali ini kita dapat menggemakan kasih bagi pertentangan antar umat atau antar agama. Antar umat beragama yang sekarang ini sering terjadi di negeri kita. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang sederhana Pak Berti. Apa sih yang dimaksud dengan menarik atau menyeret agama ke ruang publik? Sedemikian lemahnya ke agama, ia bisa diseret-seret ke ruang publik begitu. Ya, terima kasih Bung Arli atas pertanyaannya yang susah. Tapi begini, kalau kita realistis ya, ditariknya atau diseretnya agama ke ruang publik itu sesuatu yang wajar saja. Wajar, okay. Itu tidak terelakkan. Karena memang ada dalam doktrin agama itu sendiri. Misalnya saja di dalam Islam ya, ada namanya Islam kafah. Itu artinya bahwa dia bukan saja bergumul dengan persoalan doktrin, bukan saja bergumul dengan persoalan ritual, tetapi juga bergumul dengan persoalan-persoalan sosial dan politik. Itu Islam kafah ya. Tetapi di dalam kekristenan juga sama sebetulnya. Ada juga. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14, itu diawali itu. Jadi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dengan ayat itu sebetulnya itu hendak mengatakan, ayat ini kemudian dipakai bahwa agama itu tidak cuma berpikir tentang ke atas, cuma vertikal, tapi justru firman aja Allah udah jadi manusia, udah masuk di tengah-tengah publik ya, di tengah-tengah kehidupan sosial dan sebagainya. Sehingga memang kalau Allah aja masuk dalam ruangan publik, dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya, menjadi manusia, tinggal dan diam di antara kita, kenapa agama tidak boleh masuk situ? Jadi memang pikiran seperti ini
terutama itu muncul pada saat-saat abad-abad pertengahan di awal, Oke. gitu ya. Sehingga memang kenapa ada justifikasi sebetulnya, Terhadap keterlibatan itu. keterlibatan agama di dalam ruang publik. Jadi memang itu sesuatu yang wajar Itu saja. kan tadi justifikasi. Artinya Justifikasi. sebenarnya ada niat terlebih dahulu untuk menyeret lalu mencari pembenaran melalui teks-teks kitab suci begitu. Artinya memang seharusnya begitu. Agama mestinya ada juga terlibat dalam ruang publik. Gitu, Jadi misalnya. menjadi daging itu Ya. diartikan sebagai agama itu atau kehidupan beriman itu memang harus masuk ke ruang publik. Masuk ke ruang publik. Kalau nggak dia menjadi sesuatu yang private atau dia terlalu rohani. Dia Ini yang hanya positifnya ya, Iya, bahwa itu. positif. Tapi Kan gitu sisi ya. lainnya bagaimana nih? Sisi lainnya adalah bahwa ketika dia masuk ke ruang publik, yang bahaya adalah dia tidak masuk dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang positif Terhadap publik. tetapi dia masuk dengan selfishness, dengan egoisme, dengan kepentingan yang lebih primordialistik, dengan segala macam, lalu kemudian itu yang merusak publik. Itu kira-kira gitu. Jadi keterlibatan agama di dalam ruang publik itu sesuatu yang tidak terelakkan, tetapi keterlibatan yang bagaimana itu kan pertanyaannya. Jadi sebenarnya semestinya agama terlibat. Betul. Tapi memang belakangan ini kita lihat bahwa masuknya agama ke ruang publik ini bukan dalam pemahaman yang fundamental yang pertama tadi, Ya. tetapi lebih banyak memperjuangkan kepentingan-kepentingan egoistik tadi atau primordial. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan semakin hebat di negeri kita itu setelah reformasi. Ya. Mengapa begitu? Karena dulu pada saat zaman Orde Baru ya, agama memang sengaja tidak diberi ruang sama sekali untuk masuk di ruang publik. Agama cuma dibatasi di dalam konteks ritual saja, kan gitu. Itu juga bahaya. Efeknya apa? Efeknya adalah agama tidak mampu memberikan kontribusi atau memberikan semacam kritik-kritik terhadap elit politik, kan Oke. gitu. Yang positifnya adalah bahwa kita tidak punya persoalan-persoalan keagamaan, nggak ada konflik-konflik atau apapun. Tapi karena memang agama tidak dibiarkan untuk masuk di dalam ruang publik. Tetapi negatifnya adalah sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh elit politik, kebijakan apapun dan sebagainya, agama berperan. tidak Suara berperan. profetisnya tidak terdengar. Habis total. Ya, pokoknya Gitu. agama di sini, negara di sini. Betul. Sama sekali tidak ada korelasi. Ya, nah begitu masa reformasi itu keran itu dibuka, agama masuklah ke ruang publik. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Berti melihat keterlibatan atau kalau pakai judul kita terseretnya agama di ruang publik pasca reformasi tadi itu yang mungkin bagian dari euforianya ya. Ya. Apa dampak? Bagaimana Pak melihat dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah konstruktif atau sebaliknya lebih banyak destruktifnya sekarang ini? Dua-duanya ya. Artinya bahwa begini, agak ada tiga cara agama masuk dalam ruang publik. Yang pertama adalah ada agama yang memang pasif sekali di dalam ruang publik. Dia nggak mau terlalu terlibat, dia mengisolasi diri, dia nggak mau pusing dengan kepentingan publik, pikirannya cuma vertikal saja, meditatif dengan segala macam, nggak mau pusing sama sekali, ya pasif, nggak ada kontribusi apapun. Tapi ada yang kedua adalah ketika dia masuk dalam ruang publik, dia berpikir dalam konteks yang polaristik. Terang versus gelap, kebenaran versus yang salah, yang sesat, lalu anak Tuhan versus anak setan dan sebagainya. Sehingga yang kayak begini nih, yang kemudian mengacaukan ruang publik itu karena ingin menindas yang lain, melakukan ketidakadilan terhadap yang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketika memasuki ruang publik, mereka berpikir untuk dalam konteks yang kooperatif, berkolaborasi antar agama, menjadi partner yang baik untuk menciptakan keadilan, menciptakan perdamaian, kesetaraan dan sebagainya. Jadi ada tiga pola ini sebetulnya. Yang lebih dominan di ruang publik kita yang mana nih? Tiga-tiganya ada satu kaligus. Cuman seringkali begitu
oleh karena faktor media sosial, kemudian munculnya begitu banyak pemberitaan sana sini, ada kasus sedikit saja tentang persoalan-persoalan misalnya radikalisme dan fundamentalisme itu meledak. Di blow up. Nah, bukan cuma di blow up, tetapi militansi itu menciptakan kita jadi jelas sekali kan yang namanya kalau di dalam media ini katanya istilahnya kan bad news is a good news kan gitu ya. Jadi yang justru yang buruk-buruk itu kan orang doyan, cepat sekali orang menyebarnya kan, menyebarkannya. Nah, ini yang kemudian menciptakan problem. Tapi memang betul sekarang ini kita punya persoalan besar dalam konteks keagamaan di mana justru agama-agama justru menjadi lebih banyak jadi problem daripada jadi pemberi solusi. Nah, ini yang mestinya kita pikirkan bersama-sama. Nah, kalau memakai pola yang kedua tadi itu kan masuk dalam ruang publik tetapi bukan untuk berkolaborasi tapi saling gontok-gontokan. Nah, apakah memang agama, terutama agama-agama besar itu ya, yang masuk ke negeri kita Indonesia ini, memang dari sononya punya kecenderungan bertarung begitu, Pak? Begini, artinya ada kecenderungan agama-agama itu punya mental kesukuan. Biar gimana agama kan lahir di dalam satu konteks tertentu, lalu melihat yang lain itu sebagai musuh. Ada juga kecenderungan seperti itu. Tetapi di dalam konteks yang lain, seringkali ini yang bahayanya. Agama itu justru digunakan, dimanfaatkan atau dimanipulasi untuk kepentingan para elit politik. Kan gitu ya. Demi supaya meraih kekuasaan, jabatan atau mempertahankan kekuasaan, dia gunakan agama itu untuk supaya bisa menarik minat atau bisa dipilih dan sebagainya. Jadi menurut Pak Beri sisi destruktif dari keterlibatan atau masuk aja ke ruang publik itu lebih banyak karena ia dimanfaatkan oleh kekuasaan begitu? Ya, artinya siapapun bisa memanfaatkannya. Artinya bukan cuma yang kekuasaan yang memanfaatkan, tapi mereka yang dari bawah pun juga bisa memanfaatkannya untuk kepentingan meraih kekuasaan. Itulah rentannya dari agama itu ya. Jadi siapa saja bisa memanfaatkan, baik yang berkuasa untuk mempertahankan maupun mereka yang di bawah untuk merebut. Jadi kekuatan politik, kekuatan dan hasrat politik itukah yang menyeret agama ke ruang publik? Betul. Itu ada di mana-mana itu sebetulnya. Kekuatan politik yang namanya kekuatan politik yang memanfaatkan dan memanipulasi agama itu ada di mana-mana, bukan cuma di dalam elit politik atas, tingkat atas, tapi dia bisa di gereja, dia bisa di dalam dunia di keluarga, bahkan itu kan seringkali orang saling hasut menghasut dan sebagainya. Itu juga power politik sebetulnya ya. Di dalam kehidupan lembaga-lembaga LSM, di mana saja itu politik seperti itu yang kemudian memanipulasi agama, memanfaatkan agama itu terjadi, dilakukan oleh jemaat, tapi bisa dilakukan oleh pendeta, pemimpin rohani lainnya, semuanya bisa memanipulasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pertarungan pemurnian ajaran atau agama itu motif utama dari pertarungan antar agama di ruang publik, Anda tidak terlalu setuju? Itu lebih banyak pengaruh tarikan kekuasaan politik? Ada juga. Jadi begini, bahasa pemurnian itu sendiri bahaya karena nggak ada agama yang murni itu ya. Tapi kan itu ada, faktanya istilah itu ada. Semua agama itu selalu pada dasarnya udah campuran dengan berbagai budaya. Agama menggunakan budaya saja sudah merupakan sebuah percampuran ya. Jadi artinya nggak ada sesuatu agama yang murni. Klaim terhadap pemurnian itu seringkali untuk mengatakan saya benar dan situ sesat. Oke, Pak Berti, ini menarik percakapan kita ini tentang terserahnya agama ke ruang publik. Tapi kita akan berhenti sejenak. Kita akan lanjutkan pada segmen yang kedua. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.
Anda masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Masih dengan saya Arlian Sularosa, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati, dengan topik agama di ruang publik. Pak Berti, kita lanjutkan ya. Siap. Ya, saya beralih sedikit nih ke Alkitab. Oke. Bagaimana Alkitab atau pandangan teologi Kristen tentang relasi antara negara dengan agama? Itu ada beraneka macam sebetulnya. Oke. Karena tergantung situasi. Misalnya pada saat umat Israel ditindas, maka pandangan Kristen terhadap agama dan politik adalah kita harus membela yang ditindas daripada membiarkan penindasan itu terjadi. Tetapi ada saat-saat juga di mana ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri atau Menteri di Mesir, itu ada pesannya adalah bahwa meskipun Anda itu ada di negeri asing, Anda harus memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa, ya, bagi negara. Tapi juga ada cerita di mana Raja Daud misalnya atau Salomo minta hikmat dari Tuhan supaya dia bisa memerintah Salomo, ya, memerintah bangsa ini dengan dalam keadilan, kan gitu. Tapi juga ketika Daud itu sendiri memanipulasi kekuasaannya, kemudian dia menindas rakyatnya sendiri, misalnya Uriah itu, ya, untuk mengambil istrinya. Pesannya adalah, kalau jadi raja jangan macam-macam, kan gitu. You harus jadi raja untuk membela rakyat, bukan untuk menindasnya. Jadi macam-macam sebetulnya di dalam Alkitab itu, tergantung situasi, kondisinya, segala macam. Paulus misalnya, Paulus mengatakan you harus patuh karena semua kerajaan pemerintah itu kan dari Allah, kan gitu, ya. Tetapi kalau misalnya di dalam kitab Wahyu misalnya, itu pemerintah itu setan semuanya. Nanti Yesus Kristus yang akan datang untuk menjadi raja atas segala sesuatunya dan sebagainya. Jadi ada banyak sebetulnya. Apakah kalau begitu tidak tepat kalau orang mengatakan teologi Kristen itu memisahkan antara gereja dengan negara? Tidak juga, karena memang sebetulnya dulu pernah ada pemikiran bahwa gereja dan negara merupakan satu entitas yang terpisah, ya. Tetapi sekali lagi itu tidak mungkin terjadi. Bahkan ketika institusinya terpisah, tetapi kan agama sebagai spiritualitas itu mestinya mewarnai kehidupan politik, kehidupan pemerintahan dan bernegara. Yang dimaksud dengan pemisahan antara agama dengan negara adalah supaya agama itu tidak memaksakan kehendaknya untuk menjadi hukum bagi negara, sehingga menindas agama-agama lain. Atau jangan sampai juga negara itu mengintervensi kehidupan agama, kan gitu. Agama itu harus bebas dari intervensi negara. Sisi lain, negara juga harus bebas dari intervensi agama. Jadi dua-duanya harus di dalam posisi dan kondisi dalam saling mengisi, saling melengkapi, tapi juga saling mengkritisi. Jadi gitu. Pemisahan antara negara dengan agama atau gereja itu lebih tepat dalam rangka, atau lebih pertama-tama adalah untuk mengatakan negara tidak boleh mengintervensi gereja, gereja juga jangan mengintervensi negara. Masing-masing punya peranannya untuk kehidupan bersama. Tapi harus bekerja sama untuk mendatangkan. Tetapi dalam konteks, kalau agama dilihat di dalam konteks spiritualitas, dia mestinya mewarnai kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Mulai nilai-nilai yang nilai-nilai cinta, nilai-nilai keadilan, spiritualitas dalam pengertian itu, ya. Jadi kontribusinya itu bukan untuk kepentinganku sebagai pribadi atau sebagai primordial, ya, tetapi seluruhnya. Kalau begitu bagaimana Pak Berti menggambarkan secara singkat, misalnya semestinya relasi antara gereja nih, gereja dengan negara? Ya, gereja dalam konteks gereja, hubungan gereja dan negara, seharusnya gereja memberikan nilai-nilai
positif, nilai-nilai yang cinta, misalnya compassion, keadilan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi dia bukan membawa kepentingan demi Dirinya. gereja, demi kepentingan orang Kristen saja, tetapi sebetulnya dia mengkontribusikan nilai-nilainya keadilan, dan dalam konteks itu, meskipun dia mengkontribusikan nilai-nilai keadilan dan cinta, nilai-nilai yang dia tawarkan itu harus didiskusikan dan didialogkan dengan yang lain supaya saling mengerti. Demi kepentingan bersama. Betul, common good. Oke, kalau apa namanya harap negara dengan gereja, bagaimana semestinya menurut Pak Berti? Ya, negara justru itu sekali lagi tidak bisa mengintervensi kehidupan bergereja, apalagi mengintervensi di dalam konteks aturan-aturan, peraturan-peraturan, doktrin, dogma dengan segala macam. Itu bukan urusan negara, itu bukan urusan dan wilayahnya negara. Misalnya, negara tidak bisa mengatakan bahwa satu ajaran ini sesat. Oke. Kan gitu, atau si ini kafir, ini menyimpang, itu bukan wilayahnya negara. Agama yang mesti mengatakan itu, kalau memang harus dikatakan. Betul, betul sekali. Oke. Kan kita negara yang plural, termasuk agama kan. Jadi kan, dan tidak semua agama-agama itu kan punya pandangan yang sama tentang ini. Betul. Nah, bagaimana mempertemukan Pak Berti pandangan masing-masing atau setiap agama ini mengenai hubungan agama dengan negara demi kepentingan bersama sebagai bangsa, Pak? Ini yang pentingnya sebuah dialog ya. Artinya ada percakapan bersama-sama. Ini yang saya ajukan, ya sana mengajukan apa dan sebagainya, didialogkan, didiskusikan. Lalu bagaimana dia diterapkan di dalam kebijakan-kebijakan sosial politik kehidupan kenegaraan. Bagaimana misalnya nilai cinta atau nilai keadilan diterapkan di dalam kebijakan-kebijakan ketika membuat perda-perda, sehingga memang tidak ada satu kelompok pun yang diintervensi atau ditindas atau diperlakukan tidak adil, karena semuanya bisa diperlakukan secara setara. Itu kontribusi bersama. Artinya ketika agama-agama memiliki kesadaran seperti itu, maka dia akan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan bersama. Jadi semestinya ketika atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, maka agama-agama ini mesti bersama-sama, berunding bersama, datang kepada pemerintah untuk memberikan masukan-masukan bersama. Bukan sendiri-sendiri. Kalau saya lihat kan selama ini kan kalau ada apa-apa, nanti pemerintah ketemu dengan PGI, ketemu dengan MUI, ketemu masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini bagaimana nih supaya ide yang baik tadi itu bersama-sama itu bisa berjalan, Pak Berti? Ya, karena begini, yang penting semua pemimpin agama harus menyadari kerapuhannya juga. Bahwa agama itu bukan sesuatu yang ideal, yang pasti begitu datang dia akan pasti memberikan hal-hal yang positif. Sama seperti juga para pendeta suka mengatakan, ini gereja ini kan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya betul, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kadang-kadang ada kepentingan pendeta, ada kepentingan penatua, ada kepentingan orang dalam kekuasaan. Itu juga terjadi pada agama, kan gitu ya. Artinya ketika dia datang, dia bukan saja memberikan kontribusi positif, tapi ada juga keinginan egonya, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, yang ini kalau bisa nanti dengan diterapkan kebijakan seperti ini, aku bisa dapat anggaran misalnya. Ini satu contoh, itu bisa terjadi. Oleh karena itu agama-agama ini memang harus saling mengkritisi juga, kan gitu ya. Saling mengkritisi, saling ini supaya memang berpikir semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi harus ada semacam spiritualitas kenosis ya, penyangkalan diri gitu ya. Jadi tadi udah Pak Berti mengatakan bahwa ada kepentingan misalnya soal anggaran. Apa sajakah ya yang menjadi pemicu sampai umat beragama itu, lebih tepat para pemimpinnya mungkin ya, itu dapat dibeli oleh kepentingan politik tertentu, sehingga yang semestinya tadi bersama-sama demi kehidupan kesejahteraan bersama malah akhirnya terseret pada kepentingan politik tertentu. Ya itu artinya bahwa namanya pemimpin agama itu juga bukan malaikat, kira-kira gitu ya. Para pemimpin agama juga seringkali punya ego, punya selfishness, yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri, dan celakanya mereka juga ingin berkuasa. Mereka ingin kalau bisa dia mengontrol kehidupan bernegara ini.
Nah, ketika dia berpikir mengontrol kehidupan bernegara, mau supaya kalau ada apa-apa negara lebih baik tanya saya bukan tanya yang lain, kan gitu ya. Nah, dalam konteks yang seperti itulah yang seringkali terjadi semacam kolaborasi negatif ya antara para pemimpin politik, elit politik dengan pemimpin agama supaya dua-dua sama-sama cuan kira-kira kan gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya yang harus dihindari. Artinya bahwa kalau semuanya berpikir dalam kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, Indonesia ini bakal hancur, bisa. Jadi bukan rubuh. hanya para politisi yang memanfaatkan para pemimpin agama, Ya. tapi para pemimpin agama kepentingan egonya, bukan Ya. agama loh. Ya, pemimpin agama Pemimpinnya juga memanfaatkan para politisi. bisa. Itu yang membuat Betul. kericuhan di ruang publik mengenai kehidupan beragama. Iya, itu yang terjadi. Artinya bahwa para pemimpin agama sendiri juga punya ego, punya selfishness. Dia berpikir gimana aku dapat untung juga dari situ dan aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa. Kalaupun aku tidak dalam jabatan itu, tapi ketika kau mau bikin kebijakan apapun, kau akan bertanya ke aku. Itu kan ada kekuasaan juga di situ ya. Nah, dan aku juga bisa mendapatkan kalau aku punya proyek ini, mau bangun gedung ini, mau lakukan itu dan segala macam, aku akan mudah dapat dana juga, kan gitu ya. Ini juga persoalan-persoalan materi yang membahayakan juga ya. Materi itu kan bisa menciptakan orang mendapatkan memperoleh kekuasaan, kan gitu ya. Sehingga oleh karena itu memang agama-agama mesti bisa mengkritisi dirinya sendiri, terutama para pemimpin agamanya. Ya. Nah, ada umat agama tertentu yang merasa dirinya sering dikorbankan, dipinggirkan, ya dimarginalkan. Pendapat Pak Berti? Sah-sah saja sih pemikiran seperti itu, tapi memang pemikiran seperti itu kalau memang real, kita harus sama-sama tolong supaya jangan sampai ada satupun yang dikorbankan, kan gitu. Tetapi seringkali juga dia bisa muncul dari upaya pengalihan isu. Artinya dia sebetulnya justru suka menindas, suka melakukan diskriminasi, tapi dia sendiri mengatakan kamilah yang didiskriminasi, kamilah yang ditindas. Tapi artinya dengan mengatakan begitu supaya dia mendapatkan perhatian lebih. Nah, ini yang mana ini? Itu pola head spin itu ya. Betul, itu model head spin. Jadi seolah dia merasa jadi korban. Sebetulnya itu sikap minority complex yang ada dalam diri para pemimpin agama sebetulnya. Nah, bagaimana supaya menjembatani agar tidak ada seorang pun yang merasa, bukan benar-benar, yang merasa tidak dimarginalkan, Pak Berti? Ya, itulah sebabnya para pemimpin agama ini harus duduk bersama. Kemudian kalau ada masalah didiskusikan dan didialogkan. Kadang-kadang ada banyak persoalan yang muncul hanya karena miskomunikasi, kan gitu. Itulah sebabnya perlunya duduk bersama, perlunya membangun keakraban, kepercayaan, saling trust di antara pemimpin agama. Baik, Pak Berti, masih banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada pesan-pesan khusus atau pesan-pesan kepada pemirsa kita mengenai pokok percakapan kita hari ini, agama di ruang publik? Silakan, Pak. Ya, pemirsa yang saya kasihi, di dalam konteks agama di ruang publik ini, marilah kita jangan bersikap pasif. Marilah kita justru harus terjun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi dengan pikiran yang positif. Kita harus memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, supaya tercipta keadilan, supaya tercipta perdamaian, kesetaraan, dan kita semua bisa hidup rukun dengan siapapun. Terima kasih Pak Berti atas kedatangannya, atas pencerahannya kepada kita. Pemirsa Agama Kasih Indonesia, agama harus hadir di ruang publik, ya, dalam kehadiran yang konstruktif, bersama dengan semua umat beragama melakukan sesuatu yang berharga, yang berarti bagi kehidupan bersama, dengan menebar nilai-nilai cinta kasih, keadilan, ya, sehingga dengan demikian agama betul-betul menjadi berkat bagi negara. Agama betul-betul menjadi berkat bagi negara. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai pada penghujung acara ini. Bila ada masukan-masukan, ya, ada usul-usul topik, dapat dikirimkan kepada kami melalui WhatsApp di 0812
8188 9191 atau email kami ke media@ykb-datarwasiat.org. Terima kasih telah bersama kami sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.